Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Yeay, apa kabarnya saudara pagi hari ini? Saya percaya hari ini kita penuh gairah, kita penuh semangat karena kita punya keyakinan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan keberkatan Tuhan, hari yang penuh dengan pertolongan Tuhan, hari yang penuh dengan penyediaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Haleluya. Apa kabarnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Tentu saja hari ini kita sudah mulai dengan berdoa. Ya, saya sudah memulai hari dengan berdoa bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan ya, lewat gerakan doa fajar ya bersama Pak Frans Kansil. Dan saya sangat diberkati dan saya sangat mendapat semangat, gairah, dan urapan yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita tetap semangat, kita tetap tekun, bersekutu dalam pengajaran firman Tuhan ya. Murid-murid Tuhan di abad pertama, mereka selalu bertekun, bersekutu dalam doa dan dalam pengajaran Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya. Haleluya, haleluya. Makanya saudara, kita maju dalam kegerakan ini, kita memberitakan Injil bersama-sama. Saya percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan seperti Rasul Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Makanya saya lewat live streaming yang ada di Facebook saya setiap hari mau membagikan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita bermitra untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dengan cara saudara kita berbagi, saudara silakan saudara share pemberitaan-pemberitaan ini di wall-wall saudara atau di wall teman-teman saudara. Haleluya, haleluya. Apa kabarnya kita pagi hari ini? Buka hatimu, siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama bersekutu, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan ya, saya juga menyapa hamba Tuhan yang luar biasa, Pendeta Henry Paliama, yang senantiasa setia, tekun bersama-sama kita bergandengan tangan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih hamba Tuhan. Semangat, semangat, semangat ya, tetap semangat terus di dalam Tuhan Yesus. Hari ini penuh sukacita, hari ini penuh kebahagiaan, hari ini penuh gairah, penuh berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan Yesus itu sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk bertekun bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersepakat di dalam nama Yesus. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami berdoa lewat pemberitaan firman Tuhan melalui kegerakan Daily Life Kingdom Principle pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya ada orang-orang di luar sana akan mengalami terobosan, mengalami pertobatan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengurapi setiap kami, membukakan mata hati kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa. Saya juga menyapa hambanya yang luar biasa. Wah, ini Pastor
Ari dari Hong Kong. Terima kasih Pastor Ari. Semangat, doakan kami terus ya. Mari kita maju bersama-sama dalam kegerakan ini saudara ya. Yaitu daily life kingdom principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan memulainya dengan sederhana. Yaitu membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Kenapa kita melakukannya? Karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita mempraktekannya, ya, bahwa kita bukan cuma sekedar makan makanan jasmani, tapi kita juga makan makanan rohani. Karena kita menyadari diri kita adalah roh yang punya tubuh. Anda adalah roh yang punya tubuh. Makanya Anda harus ya memelihara roh saudara juga. Dengan cara apa? Firman Tuhan. Oke, saya juga menyapa Baby Kim. Wah, ini kita punya Pak Adean ini ya. Terima kasih Pak Adean yang ada di Jakarta ya. Dukung terus pemberitaan ini. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Jadi kita memulai hari dengan berdoa dan membaca Alkitab sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa saudara? Kalau saudara tidak bertekun dalam doa dan pembacaan Alkitab bersama-sama, di luar sana saudara akan dihantam oleh angin rupa-rupa ajaran saudara ya. Dan kalau saudara tidak punya pegangan saudara, bahaya saudara, karena di luar sana ya kita dihantam dengan budaya yang namanya postmodernisme yang karena kebebasan berpikir dan kebenaran itu menjadi subjektif. Jadi apa yang benar menurut gue belum tentu benar menurut saya, atau menurut gue, saya yakin menurut gue, selalunya menurut gue, bukan menurut Yesus, bukan menurut firman Tuhan. Ini bahaya saudara. Makanya saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan Yesus. Kita maju dalam kegerakan. Ya, saya harap saudara pagi hari ini kita seperti sarapan rohani. Amin. Sarapan rohani, makan yang kenyang, makan yang puas dalam hadirat Tuhan. Saya selalu percaya Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah Kerajaan Allah ada di antara kita. Kerajaan Allah ada di antara kita. Saudara, Tuhan Yesus janji, 2-3 orang berkumpul demi namaku, di situ aku hadir. Karena apa? Kerajaan Allah ada di antara kita. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan damai sejahtera daripada Tuhan, sukacita yang dari surga. Karena apa? Kerajaan Allah ada di antara kita. Itu tema kita, dan saya senang sekali saudara ya. Karena ini seiring dengan pembacaan Alkitab saya ya. Dan saya dorong saudara di rumah saudara mulai membaca Alkitab. Dan kalau saudara baru mulai belajar baca Alkitab, saya menyarankan saudara mulailah dulu dari Injil Matius. Ya, mulailah dulu dari Injil Matius supaya saudara menemukan ajaran Yesus. Nah saudara, tema kita adalah kerajaan Allah ada di antara kita. Kita melihat kebenaran firman Tuhan ya. Pembacaan saya sekarang ada di Lukas ya. Sekarang di Lukas 17-18. Namun saya terbuka hati dan pikiran waktu Tuhan Yesus mengatakan ini di dalam Lukas 17 mulai ayat 20. Lukas 17 mulai ayat 20, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah.
Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Haleluya. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ini dahsyat, saudara, ya. Banyak kali kita membayangkan kerajaan Allah itu nanti. Ya, kerajaan Allah itu atau masuk kerajaan surga itu setelah saya mati. Nanti saya mati, setelah kematian baru saya boleh masuk di rem kerajaan Allah. Tapi ternyata saudara, Yesus mengajarkan kita bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di antara kamu. Artinya kerajaan Allah sudah ada di sini. Makanya waktu Yesus memulai pelayanannya, statement pertamanya dia berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, atau kerajaan Allah sudah ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, mari kita mengalami perubahan paradigma dan memiliki perspektif kerajaan Allah. Ya, kita menggantikan perspektif agamawi dengan perspektif kerajaan Allah. Perspektif agamawi mengatakan bahwa kerajaan sorga itu nanti. Semua agama saat ini menawarkan utopia. Ya, semua agama saat ini menawarkan sorga. Ya, entahkah sorga itu kenikmatan daging, ya, seperti bidadari dan sebagainya, kenikmatan sosial, seksual, atau kenikmatan psikologis dan sebagainya, ya, di mana di sana tidak ada tempat menangis, penderitaan, yang ada hanya kebahagiaan dan kesenangan. Semua agama menawarkan surga kemudian, nanti setelah meninggal. Tapi berbeda dengan Yesus. Yesus menyatakan kerajaan Allah, kerajaan surga itu sudah ada di antara kamu. Makanya Tuhan Yesus janji, 2-3 orang berkumpul demi namaku, di situ aku hadir. Ini yang luar biasa, saudara. Saudara, kita sudah sedang menikmati kerajaan Allah di tengah-tengah kita, dan kita sedang menantikan penggenapannya. Penggenapannya yaitu ketika Yesus datang kedua kali dan dia menyempurnakan segala sesuatunya. Ketika Yesus datang kedua kali, dia menyempurnakan segala sesuatunya, di mana dia memerintah sebagai raja secara utuh menyeluruh seisi bumi ini. Karena sekarang ini, saudara, masih banyak yang menolak Yesus. Masih banyak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya saudara-saudara, ya, kita bersyukur karena kita telah menjadi warga kerajaan Allah. Kita perlu menyampaikan kepada mereka yang di luar sana, mereka yang terbelenggu dengan kegelapan dari kerajaan iblis. Ya, di Alkitab hanya ada 2 kerajaan, kerajaan terang dan kerajaan gelap. Ya, makanya saudara, kita menikmati kerajaan Allah saat ini dengan apa, saudara? Saudara percaya, saudara, waktu berdoa ada hadirat Tuhan. Saudara percaya, saudara bisa merasakan damai yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Itu karena apa? Kerajaan Allah ada di antara kita. Nah, ini yang dahsyat, saudara. Saya pernah satu kali anak saya bertanya, ya, anak saya yang kedua bertanya, Papa, Yesus ada di mana? Tuhan Yesus itu ada di mana, Papa? Lalu saya bilang sama anak saya, Tuhan Yesus ada di dalam kerajaan sorga. Tapi Tuhan Yesus juga ada di dalam hati kita. Setiap hati kita yang percaya kepadanya. Ya, karena dia berkata, aku sedang mengetuk pintu. Apabila ada orang yang membukakannya, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Artinya, Tuhan sedang mengetuk setiap pintu hati kita.
Dan apabila kita membukakan pintu hati kita, dia akan masuk bersama-sama bersekutu. Dan dia akan bertahta menjadi raja di atas segala raja. Saya berdoa saudara, kita semua yang saat ini ada dalam persekutuan ini ya, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yesus Kristus ada di hatimu dan dia bertahta penuh. Dia bertahta penuh. Ya, kalau dia bertahta penuh, maka ya yang kita dengar adalah perintah-perintahnya. Yang kita dengar adalah ajaran-ajarannya. Kita taat dan tunduk pada perintah-perintah Yesus saja, bukan yang lain. Saudara, di luar sana saudara, ya sedang viral dibombardir dengan namanya Kristen progresif. Ya, yang sebenarnya saudara itu merupakan wajah baru ya, tidak ada yang baru di muka bumi ini, hanya bungkusannya saja yang dibarui terus ya. Itu merupakan wajah baru Kristen liberalis, abad pencerahan. Karena semangat mencari kebenaran dan karena kebebasan berpikir. Sekarang ini saudara ya, kita ada di era kebebasan berpikir dan informasi tak terbatas karena adanya internet. Dan bahayanya dari budaya postmodernisme ini, kebebasan berpikir, kebenaran itu menurut gue. Ya, kalau misalnya saya kasih ini menurut gue, bisa saja gue bilang ini warna merah. Ya, sementara orang lain bilang oh ini orange, terserah, ini menurut gue. Jadi yang bahaya sekarang ini saudara ya, seperti ada kue enak menurut gue belum tentu enak menurut lo, katanya begitu. Ya toh? Jadi kebenarannya menurut gue saudara, bahaya sekali saudara, gak punya patokan. Makanya kalau kita Yesus Kristus raja di atas segala raja dalam hidup kita, ingat perkataan raja adalah hukum bagi warganya. Ini yang kita harus menyadari saudara ya. Perkataan raja itu serta-merta langsung menjadi hukum bagi warganya ya dalam kerajaan Allah. Makanya perkataan Yesus menjadi hukum bagi kita. Nah, ini saudara harus dengarkan baik-baik. Sekarang ini saudara, alih-alih karena pendidikannya tinggi ya, karena dunia modern dia punya pengaruh sosial, dia terkenal viral ya saudara, bahaya saudara ya. Sekarang ini orang punya mindset ya, kalau melihat yang viral saudara, dipikir itu yang betul. Bahaya saudara, yang viral mereka pikir wah ini udah betul. Jadi saudara kita harus waspada. Dan saya diteguhkan dan dikuatkan lagi ya. Saya waktu buka FB dan saya dapat memori atau kenangan dari FB tentang DLKP saya ya, Daily Life Kingdom Principle saya 5 tahun yang lalu. Ya, dari surat Yohanes yang kedua. Dan ini yang luar biasa ya, saya akan membacakan bagi kita saudara ya, di surat Yohanes yang kedua, karena cuma satu pasal ya, ayat 8. Firman Tuhan katakan seperti ini, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajarannya Tuhan Yesus, Injil Kerajaan Allah, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Haleluya. Saudara, ya. Jarang saudara dihotbahkan ayat ini ya. Karena barangkali kitabnya cuma satu pasal saudara. Kita sudah diperingatkan oleh Rasul Yohanes saudara ya.
rasulnya Tuhan Yesus, ya, rasul murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini Rasul Yohanes. Karena apa? Kenapa dia dikatakan dikasihi oleh Tuhan Yesus? Karena dia mati tua. Mati tua, dia dianiaya, dia digoreng bahkan, ya. Konon dia digoreng, diter, tapi masih tetap hidup saja, dan dibuang di Pulau Patmos. Dan dia memberi peringatan bagi gereja-gereja sejak abad pertama, ya. Barang siapa yang tidak tinggal dalam ajaran Tuhan Yesus, dia tidak memiliki bapa maupun anak. Waspada kita, saudara. Nah, banyak orang generasi sekarang, ya, saya mengatakan orang Kristen bingung. Karena apa? Mereka tidak punya pegangan, mereka tidak punya patokan. Kita anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah, perkataan raja adalah hukum bagi kita. Perkataan Yesus Kristus adalah patokan bagi kita. Makanya kita jangan menurut gue. Ya, ini menurut gue, ini gue gak yakin. Bagaimana sampai Kristen yang berkata menurut gue Alkitab ada salahnya? Ini karena starting pointnya bukan dari Yesus, starting pointnya dari filsafat. Ya, starting pointnya dari apa? Filsafat postmodernisme. Nah, makanya kita hati-hati, saudara. Ya, kerajaan Allah itu ada di sini, ada di antara kita. Dia memerintah. Nah, saudara, ini yang dahsyat, saudara. Orang Kristen di bumi ini saat ini, di populasi yang 7 miliar menjelang 8 miliar ini, saudara. Orang Kristen dari berbagai denominasi, ya, berbagai aras, masih hampir separuh bumi ini percaya kepada Yesus dan tunduk dalam pemerintahannya. Yesus adalah raja di atas segala raja, tidak dibatasi oleh ras dan suku, tidak dibatasi oleh letak geografis, ya, atau batas negara. Saudara boleh melihat orang-orang Kristen di luar sana, ya, di Indonesia sampai di seluruh dunia, yang mengaku Yesus Kristus adalah raja, yang tunduk dalam pemerintahannya. Hampir separuh bumi ini. Jadi pemerintahnya, makanya saudara, ya, kerajaan Allah itu tidak ada tanda-tanda lahiriah memang. Mau tanya, di mana dia? Di negara mana? Tidak ada. Ya, menteri-menterinya atau kantor pusatnya di mana? Istananya di mana? Nggak ada. Tapi saudara, keberadaannya dapat dirasakan. Impact-nya ada, saudara. Nah, ini impact-nya kita ini, saudara. Amin. Kita ini. Makanya, saudara, saya mendorong saudara, sadarilah dirimu bahwa engkau adalah warga kerajaan Allah. Dan ingat baik-baik, perkataan Yesus adalah hukum bagi setiap kita. Perkataan Yesus adalah hukum buat kita. Dan saya merasakan sekali, saudara, ya, waktu kita praktek firman Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ada kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan, ya. Ada kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan. Saya selalu mengatakan, ya, kita kalau mau belajar ilmu kehidupan, Yesuslah gurunya. Yesus itu maha guru dibanding dengan guru-guru filsafat dari manapun, ya. Mau Plato kah, mau Sokrates kah, mau Marxisme atau guru-guru filsafat modern saat ini, saudara boleh sebut nama-namanya, ya. Yesus maha guru. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, saudara, ya, saya selalu berkata, kalau hidup yang kekal Tuhan sudah jamin, apalagi hidup hari ini. Yesus is the way. Ya, Yesus adalah jawaban dalam segala persoalan kehidupan saudara. Saya percaya Yesus adalah jawabannya. Dalam segala persoalan kehidupan saudara, Yesus adalah jalannya. Ya, suami istri berantem, Yesus jalan keluarnya. Kenapa? Kalau tidak pakai hukum Yesus, bercerai. Tapi kalau pakai hukum Yesus, tidak boleh ada perceraian. Ini kita orang-orang Kristen, saudara.
Kita harus tunduk pada apa yang Yesus ajarkan. Kalau keyakinan menurut gue, ya lu udah gak cocok sama gue yakin kita udah pisah. Bisa pisah. Karena apa? Menurut gue. Ini bahaya saudara ya, kalau saudara terpapar oleh Kristen progresif. Ya, luar biasa. Nah, saudara, makanya saudara, kerajaan Allah ada di antara kita. Pemerintahannya ada di antara kita, di mana Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, dia bertakhta. Di mana saudara? Di setiap hati kita. Makanya saya berdoa, waktu saudara mengundang Yesus masuk dalam hatimu, biarlah dia yang menjadi Raja di atas segala raja, yang bertakhta di hatimu. Banyak orang Kristen mengaku Kristen, menerima Yesus dalam hatinya, tapi yang bertakhta bukan Yesus, tapi keakuannya. Makanya keyakinannya adalah keyakinan menurut gue, keyakinan menurut aku, dan sebagainya. Puji Tuhan. Semangat saudara. Amin. Saya menyapa hamba Tuhan ini luar biasa, ini hamba Tuhan yang dahsyat ini, Pastor Giono. Shalom Pastor Giono. Ya. Puji Tuhan. Nah, saudara, Yesus mengatakan dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Ini sangat terkenal bagian ini, saudara ya. Matius pasal 5 sampai pasal 7 ini adalah makna carta kerajaan Allah atau undang-undang dasarnya kerajaan Allah. Jadi dasar konstitusi kerajaan Allah ini ada di sini, saudara. Dan di akhir pasal 7, Yesus membuat satu statement. Jikalau orang mendengarkan perkataan-perkataan ini dan melakukannya, dia akan disamakan dengan orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Kalau orang mendengar perkataan-perkataan ini atau ajaran-ajaran Yesus dan tidak mempraktekannya, dia sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Saudara mau bangun rumah di mana? Di atas batu, di atas fondasi, atau di atas pasir? Ya, kalau kita praktek apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kalau kita menyadari bahwa kita warga kerajaan Allah dan apa yang Yesus katakan itu adalah hukum bagi kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang solid, orang-orang yang powerful, orang-orang yang penuh kemenangan. Karena walaupun ada hujan, badai, angin, banjir dan sebagainya datang menerpa kita, kita tetap solid. Ya, di luar sana saudara, peperangan rohani begitu nyata, begitu dahsyat. The real battle saudara itu terjadi saudara. Yaitu apa saudara ya? Bukan cuma kita usir-usir setan saudara, tapi peperangan ajaran terjadi saudara ya. Bukan cuma di antara kita orang Kristen ya dengan non Kristen, tapi di dalam kita orang-orang Kristen juga saudara ya. Terjadi beberapa beda-beda pandangan, beda-beda ide. Makanya saudara, kita kembali kepada apa yang Yesus ajarkan. Kembali kepada apa yang Yesus ajarkan. Dan ingat, Yesus Kristus hanya punya satu Injil yang namanya Injil Kerajaan Allah. Yesus Kristus hanya punya satu Injil yang namanya Injil Kerajaan Allah. Tidak ada Injil yang lain. Silakan saudara cek di Alkitab. Mari kita beranjak dari apa kata Yesus, bukan apa kata gue. Kalau kita anak Tuhan, kita nggak boleh berkata menurut gue. Karena kita harus tunduk di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Artinya kita tunduk pada perkataan dan ajaran Tuhan Yesus, di mana ajaran Yesus Kristus adalah hukum bagi setiap warganya. Wah, ini dahsyat saudara. Ya, kalau kita warga kerajaan Allah, ya, ketundukan itu mutlak. Makanya di dalam Alkitab, kalau saudara mau mengalami mujizat, saudara harus taat. Tidak ada mujizat tanpa ketaatan. Itu jelas dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau saudara mau mengalami mujizat, ketaatan saudara. Tunduk pada apa yang Yesus ajarkan. Sementara
kita sekarang ini kita diperhadapkan dengan generasi yang sudah kental dengan budaya pop, yang sudah kental dengan postmodernisme, di mana kalau menurut gue ini tidak benar, yaitu menurut gue lu jangan paksa. Itu kan semangat zaman sekarang ini, saudara. Ya, jadi kalau menurut gue Alkitab bisa salah, ya itu pandangan gue, lu jangan paksa. Seperti itu. Bahaya, saudara. Bahaya. Nanti itu subjektivitas, nggak ada patokan, nggak ada yang absolut. Makanya kita, saudara ya, kerajaan Allah ada di antara kita. Dia memerintah. Nggak harus kita tunggu mati, saudara, untuk menikmati kerajaan surga. Sekarang ini dan nanti. Ya, kita menikmati kerajaan surga itu sekarang ini dan nanti. Waktu Yesus datang kedua kali, segala sesuatu disempurnakan. Dahsyat, saudara. Makanya kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Saudara merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini? Walaupun kita berbeda jauh, berbeda tempat, ya, berbeda waktu bahkan. Ya, saudara merasakan hadirat Tuhan, amin. Puji Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan urapan Tuhan yang begitu nyata di tengah-tengah kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kerajaan Allah itu ada di sini. Mari kita sujud dan menyembah hanya kepada Raja di atas segala raja. Dan ingat, perkataan Raja adalah hukum bagi warganya. Perkataan Raja adalah hukum bagi warganya. Ya, kemarin kita sudah membahas soal hukum kerajaan Allah ya. Kalau saudara menjadi warga kerajaan Allah, saudara harus menyadari hukum yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Yang menjadi landasan konstitusinya adalah hukum kasih. Adalah hukum kasih. Kalau saudara hidup dalam hukum kasih, saudara berkemenangan. Makanya saudara, kalau kita melakukan perintah-perintah Yesus, kita mengalami kuasanya. Ya, saudara mau mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan, kelepasan, transformasi, terobosan dalam hidup saudara, lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika saudara lakukan praktek, kuasanya berlaku. Ketika saudara melakukan, saudara taat, mujizat Tuhan terjadi. Karena apa? Kita punya Raja di atas segala raja, maha baik, penuh kasih dan pemurah. Ya, namun juga Dia maha adil dan maha kudus. Itulah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan menopang saudara? Ya. Waktu Dia berjanji, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan dandani. Saudara percaya itu berlaku buat saudara? Ya, saudara percaya waktu Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Semua yang kita cari-cari ya. Kita cari rumah, cari makan, cari pakaian, popularitas, keberhasilan, kesuksesan dan sebagainya. Bagi kita anak-anak Tuhan itu cuma bonus, cuma ditambahkan kepada kita. Makanya selalu saya percaya dan saya katakan ya, karena Tuhan Yesus yang menyediakan, yang memelihara kita. Ya, makanya Rasul Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Makanya saudara, dengar baik, kesejahteraan warga kerajaan Allah. Kesejahteraan warga kerajaan Allah itu adalah kemuliaan Raja. Haleluya, haleluya. Kesejahteraanmu adalah kemuliaannya Tuhan menurut kekayaannya. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya alam semesta ini ada dalam topangan Raja di atas segala raja. Ya, jangan takut, ada Yesus. Seperti waktu Yesus datang dan berjumpa dengan murid-muridnya waktu Dia berjalan di atas air, dan Dia berkata, jangan takut, aku ini.
Saya berdoa kita semua dalam kehidupan ini, kita tidak takut karena ada Yesus. Ya, di dunia ini saudara sedang berkembang isu-isu akan ada datangnya badai matahari. Ya, akan ada datangnya badai matahari, bahkan orang-orang yang sangat kaya ya, orang-orang yang kaya-kaya itu mereka sudah bangun bunker-bunker di rumah untuk perlindungan mereka, saudara. Ya, seperti Mark Zuckerberg ya, pemilik Facebook ini ya, pemilik Meta, sudah bangun bunker-bunker dan sebagainya. Lalu kita ini orang yang biasa-biasa, kita mau berlindung kemana? Kita berlindung kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang menopang alam semesta, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur segala sesuatunya sesuai ordernya. Saudara tahu alam semesta ini ada ordernya, ada tatanannya. Dan itu makanya sekarang ini para sains sampai pada kesimpulan bahwa ini tidak terjadi secara kebetulan atau dengan teori Big Bang. Ya, teori ledakan besar itu dan terjadilah kehidupan. Ini ada yang masterpiece-nya yang mengaturnya. Dan saya percaya kalau alam semesta ini ada yang mengaturnya, apalagi hidup kita yang hanya secuil ini di mata Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kerajaan Allah ada di antara kita. Waktu anak-anak Tuhan berkumpul, bersekutu bersama-sama, kerajaan Allah ada di antara kita. Saudara boleh mengalami kuasa hadirat Tuhan. Makanya kita saat ini di saat kita bersekutu, kita berkumpul, kita merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Ada kerajaan Allah di antara kita. Ada pemerintahannya. Dan ini yang luar biasa. Ya. Saya dan saudara, kita ini adalah eklesianya. Adalah perwakilan kerajaan Allah. Sekali lagi saya mau katakan, kata eklesia pada zaman Yesus adalah istilah politik, istilah pemerintahan kekaisaran Roma, di mana kaisar Roma memilih orang-orang yang menjadi perwakilannya di setiap kota atau setiap tempat, di mana otoritas orang yang dia pilih menjadi perwakilan yang sama dengan pemerintahan pusat di Roma. Makanya Yesus yang adalah raja di atas segala raja, waktu dia berkata kepada Petrus dan berkata, di atas batu karang ini aku akan membangun eklesiaku, aku akan membangun kerajaanku. Allah mau tidak akan menguasainya. Artinya ya, waktu kita punya pengakuan tentang Yesus adalah raja di atas segala raja, Mesias anak Allah yang hidup, maka dengan pengakuan itu menjadi batu karang untuk Tuhan mendirikan perwakilannya. Anda dan saya, kita adalah perwakilan kerajaan Allah. Amin. Anda dan saya, kita adalah perwakilan kerajaan Allah. Makanya saudara, yang menopang kita adalah kerajaan sorga, pemerintahan kerajaan sorga. Yang penyediaan buat kita adalah dari kerajaan sorga. Amin. Saudara percaya, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Mari kita menikmati hadiratnya. Dan kalau kerajaan Allah ada di antara kita, saudara, kita harus tunduk di bawah pemerintahannya. Perkataan Yesus adalah perkataan raja di atas segala raja. Dan ingat baik-baik, perkataan raja adalah hukum bagi warganya. Perkataan Yesus adalah hukum bagi kita. Makanya kita anak-anak kerajaan Allah, kita harus tunduk mutlak pada perkataan Yesus. Ya, nah ada kita yang mau merdeka sendiri, mau independen, yang tidak bergantung kepada Tuhan. Ya, kalau kita anak-anak Allah, warga kerajaan Allah, kita harusnya dependent, ya, bergantung pada Tuhan. Ya, pada saat kita independen, penyediaan dari Tuhan, support dari Tuhan putus, saudara. Makanya saudara, mari datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari hukumnya Tuhan, dari ajarannya Tuhan Yesus.
Ya, orang yang keluar dari ajaran Tuhan Yesus melihat Alkitab, pandangannya menurut gue. Ini kalau menurut gue, ya, menurut lo terserah. Tapi kalau kita anak Tuhan berbeda. Apa yang Yesus katakan? Yesus bilang apa? Yesus bilang apa soal LGBT? Yesus bilang apa soal perceraian? Yesus bilang apa soal membunuh dan sebagainya? Hukum kita adalah perkataan raja kita. Ini yang dahsyat, saudara. Amin. Saya berdoa, saudara, ya, di kegerakan Daily Life Kingdom Principle, ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan memulai membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Saudara menemukan kebenaran prinsip-prinsip dari Tuhan. Bahkan saat ini kita dalam momentum di mana 40 hari Yesus menampakkan diri berulang-ulang, dan secara berulang-ulang juga dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Saya berdoa di momentum ini kita semangat dalam mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kerajaan Allah ada di antara kita. Pemerintahannya ada di antara kita. Kuasa dan otoritasnya ada di antara kita. Makanya mari kita jadi anak-anak Tuhan yang berdiri teguh di dalam perkataan firman Tuhan. Dalam perkataan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Saya percaya kalau saudara memulai hari dengan semangat seperti ini, sepanjang hari saudara akan bergairah, saudara akan penuh sukacita, saudara akan penuh kebahagiaan, dan saudara yakin penuh akan penyediaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang menjadikan hidupmu berhasil, yang menjadikan keluargamu bahagia dan berlimpah di dalam Tuhan. Karena apa? Saudara percaya ada kerajaan Allah di sini. Ada pemerintahan Yesus Kristus di sini. Saya, anak-anaknya, sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, ahli waris kerajaan Allah. Saya adalah perwakilan kerajaan Allah. Saya tidak sendirian, saya ditopang oleh kerajaan sorga. Haleluya. Ada kemenangan yang dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Mari kita semangat maju dalam kegerakan ini. Saya doakan saudara di rumah, saudara juga membaca Alkitab saudara. Ya, mari kita belajar sama-sama dan kita praktekkan seperti orang-orang Yahudi belajar, ya. Mereka belajar dengan cara hafrutsa. Ya, mereka belajar dengan cara hafrutsa, saling belajar satu sama lain sampai jadi, saudara. Makanya kalau kita belajar diskusi Alkitab, mari kita saling belajar satu sama lain sampai jadi. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Semangat hari ini, ada banyak kegiatan di hadapan kita, pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Percayalah ada urapan Tuhan yang baru bagimu. Haleluya, haleluya. Mari kita sepakat berdoa bersama-sama, serahkan diri kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, apabila ada 2 orang bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Apapun pergumulanmu saat ini, mari kita sepakat bersama-sama. Kita percaya kuasa surga terjadi. Janji firman Tuhan ya dan amin itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita sepakat berdoa bersama-sama. Bapa surgawi, kami percaya janji firman-Mu ya dan amin. Kami percaya firman-Mu yang berkata, apabila ada 2 orang bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Kami bersepakat meminta dalam nama Yesus. Lewat pemberitaan firman Tuhan ini melalui kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Kami berdoa ada terobosan jiwa-jiwa, ada terobosan pertobatan terjadi, ada terobosan pemuritan terjadi, ada terobosan Tuhan di mana orang-orang bertobat dan mengaku Yesus Kristus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Kami percaya di dalam nama Yesus. Bahkan kali ini Tuhan kami bersepakat meminta dalam nama Yesus, kalau ada orang yang sedang sakit yang menyaksikan pemberitaan ini,
Kami percaya kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Sembuh oleh bilur-bilur dari Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan. Kami percaya kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa kalau ada yang terbelenggu dengan kuasa-kuasa setan, ada yang berbeban berat, hatinya penuh dengan amarah dan kebencian, kekecewaan, kegelisahan, dan keputusasaan. Kami percaya ada kelepasan daripada Tuhan. Ada kelegaan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hirabatakarabaya shikatakarabaya shik. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya saat ini kalau ada yang bergumul dengan perekonomian, dengan keuangan, kami percaya ada penyediaan daripada Tuhan. Pemeliharaan daripada Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan dandani. Begitu pula dengan setiap anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami naikkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berserah sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengirimkan bala tentara kerajaan Allah berkemah sekeliling kami. Malaikat-malaikat surgawi berkemah sekeliling kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, niat jahat orang. Di dalam nama Yesus Kristus, sepanjang hari ini kami berlimpah, kami penuh syukur, dan kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ada kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, dengan memulai membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Dan saya mendorong, mari kita semua maju dalam kegerakan ini. Karena nggak mungkin kita akan memuridkan, nggak mungkin kita akan memberitakan firman Tuhan kalau kita nggak tahu firman Tuhan. Ya, kita harus banyak mendengar dari perkataan Tuhan Yesus. Makanya mari kita membaca Alkitab dan mari kita bermitra bersama-sama. Silakan saudara share, bagikan kepada teman-teman yang lain atau di wall-wall saudara pemberitaan firman Tuhan ini. Dengan demikian kita sama-sama sudah bergandengan tangan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Dan apabila saudara mau berlangganan dengan akun FB dari Pastor Raymond ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan kalau saudara memberikan pemberian bintang, seperti tadi ada hamba Tuhan dari Manokwari memberikan bintang, kami sangat menghargai pemberian saudara. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus berkata segelas air putih saja diberikan kepada seorang murid Tuhan, seorang hamba Tuhan, sudah ada upahnya saudara, Tuhan Yesus yang akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkatimu. Puji Tuhan, mari kita semangat, penuh sukacita, penuh gairah menjalani hari ini. Karena kita sudah memulainya dengan doa dan bersekutu bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Dan jumpa lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah berikutnya. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat.